Record. Oke ya, jadi akan saya mulai untuk perkuliahan sore hari ini ya. Saya akan langsung aja share screen saya. Oke, baik. Ini apakah layarnya sudah terlihat? Belum? Sudah, Pak. Oke, malah di tempat saya yang masih belum. PowerPoint-nya not responding. Oke ya, sudah terlihat ya. Oke. Jadi kita akan mulai perkuliahan untuk hari ini. Ini mohon maaf, saya nggak tahu. Saya klik-klik kamera sekarang malah kameranya mati, gitu ya. Jadi kamera tidak bisa saya hidupkan. Jadi kita akan mulai perkuliahannya ini berasa seperti radio aja ya. Ya, kalian mendengarkan tapi bisa melihat apa namanya layar saya, gitu. Ya, kan wajah saya nggak penting juga. Oke, nah kita untuk hari ini akan memfokuskan terkait dengan bagaimana kita mengevaluasi alat penukar panas atau HI, gitu ya. Ini kalau misalnya dari beberapa tahun yang lalu, gitu ya, sering menjadi pertanyaan dari mahasiswa KP, gitu. Bagaimana kita bisa mengevaluasi heat exchanger, gitu ya. Karena yang paling umum terjadi itu adalah heat exchanger ini paling sering dijadikan tugas khusus, ya. Apakah masih cukup ataukah sudah harus diganti, gitu ya, ataukah sudah harus diservis, gitu ya. Apalagi kalau misalnya ternyata fluida yang masuk itu berbeda dari yang sebelumnya, ya. Jadi kita untuk hari ini kita akan fokus bagaimana sih kalau misalnya kita itu melakukan yang namanya itu evaluasi kinerja terhadap alat penukar panas, ya, atau adequacy check terhadap heat exchanger, gitu. Ya, nanti kalau misalnya apa namanya tiba-tiba putus, gitu ya, atau misalnya ini nanti Anda sampaikan aja, terus kemudian minta diulang atau disampaikan kepada saya putusnya yang bagian mana, gitu ya. Nanti materinya akan saya ulang pada bagian yang saya terputus tersebut, ya. Jadi kalau misalnya ada pertanyaan silahkan langsung saja, silahkan langsung buka mic-nya, gitu ya, langsung sampaikan atau potong presentasi saya, begitu, ya. Jadi unit penukar panas, gitu ya, itu ada banyak macamnya, ya. Ada yang bentuknya heat exchanger, pertukaran panas, fluida panas dan dingin, sebenarnya semuanya juga sama ya. Ya, di situ ada pertukaran antara fluida panas dan fluida dingin. Ya, panas dari fluida panas itu akan diambil oleh fluida dingin. Ya, jadi temperatur fluida panasnya itu akan turun, kemudian temperatur fluida dinginnya itu akan mengalami peningkatan. Yang pasti itu adalah kenaikan dari temperatur fluida dingin tidak mungkin melebihi dari penurunan dari temperatur fluida panasnya, gitu ya. Jadi di tengah-tengah jalan bisa berkebalikan itu tidak mungkin, gitu ya. Paling itu yang paling memungkinkan itu adalah mendekati, gitu ya. Oleh karena itu kita mengenal kalau misalnya dulu Anda kuliah perpindahan kalor ya, gitu ya. Perpindahan kalor Anda mengenal yang namanya ada yang namanya pinch, gitu ya, atau dekik. Nah, itu karena apa? Karena hukum itu tidak mungkin terlampaui, gitu ya. Dekik atau pinch itu adalah jarak terdekat ya dari fluida panas terhadap fluida dingin, gitu ya. Jadi kalau misalnya kita bikinkan profilnya, gitu ya, ada profil kayak fluida panas itu akan selalu garisnya itu di atas dari fluida dinginnya, ya. Tidak akan terjadi cross dalam artian nanti fluida panasnya temperaturnya melebihi dari atau lebih rendah daripada temperatur fluida dinginnya atau kebalikannya, gitu ya. Tidak memungkinkan seperti itu, ya. Jadi fluida panas itu akan selalu berada di atas ya temperaturnya daripada dibandingkan fluida dinginnya, ya. Nah, tipe-tipe heat exchanger gitu ya, ini sebenarnya metodenya akan sama, gitu ya.
bagaimana kita mengevaluasi itu akan sama, ya. Jadi kita akan menggunakan apa yang disebut sebagai over design, gitu ya, cara istilahnya. Jadi kalau misalnya kalian nanti ditanya gimana cara mengevaluasi HI ini, lihat atau kalkulasi atau perhitungkan yang namanya over design, ya, dari heat exchanger tersebut, gitu ya. Oke, tapi sebelumnya coba kita lihat ya berbagai alat penukar panas yang ada di industri, gitu ya. Ini ada yang pertama itu tipenya plate fin heat exchanger, ya, atau PFHE, gitu ya. Ada yang menyingkat sebagai PFHE, ya. Jadi PFHE ini sebenarnya itu adalah tumpukan plate, gitu ya, atau tumpukan papan, ya. Nah, papan inilah yang sebenarnya jadi media dia untuk mentransfer panas, ya, dari fluida panas ke fluida dingin. Ya, jadi misalnya di sebelah kirinya itu ada fluida panasnya, gitu ya. Sebelah kanannya dari papan itu fluida dinginnya. Nanti sebelah kanannya lagi itu fluida panas, sebelah kanannya lagi fluida dingin. Jadi selang-seling, gitu ya. Nah, antara fluida panas dan fluida dingin itu dibatasi oleh plate-nya dia, gitu ya. Jadi itu dia bertransfer itu melalui plate tersebut, ya. Nah, tentu saja aliran untuk fluida panasnya itu dalam bentuk itu adalah apa namanya lubang-lubang yang kecil, gitu ya, atau kayak semacam cubing-cubing atau dekian dari platnya itu di mana fluidanya bisa mengalir, gitu ya. Nah, di sanalah nanti itu fluida itu akan mengalir, gitu ya. Nah, plate fin heat exchanger, gitu ya, ini bisa memiliki nilai pinch, gitu ya, atau nilai apa namanya jarak antara fluida panas dan dingin ini bisa mencapai 5 derajat Celcius, gitu. Ya, kenapa ini pinch ini penting, gitu ya? Karena pinch ini sebenarnya nanti itu akan menentukan berapa efisiensi Anda, ya. Semakin dekat Anda itu pinch-nya atau semakin kecil nilai pinch-nya, berarti kan semakin dekat ya fluida panas dengan fluida dingin, gitu ya. Itu berarti sirkulasi kebutuhan pemanas dan pendinginnya itu akan berkurang, gitu ya. Nah, efeknya itu nantinya itu kalau berkurangnya sirkulasi ini yang bersirkulasi fluida panas dan fluida dingin, gitu ya, ini akan memberikan efek yaitu terkait dengan sizing atau ukuran peralatan, gitu ya. Ukuran peralatan dari unit-unit pendukungnya itu akan juga akan mengalami pengecilan, ya, atau berkurang, gitu ya. Nah, tentu saja ukuran unit yang lebih kecil itu disukai karena apa? Ya karena kaitannya dengan capex. Kalau kita berbicara dalam sisi pembangunan pabrik, begitu. Ya. Nah, plate fin itu bisa 5, ya. Cuma kelemahan plate fin ini adalah karena dia terangkai dalam bentuk plat-plat, gitu ya. Kadang-kadang kalau misalnya platnya itu nggak cocok, gitu ya, plat yang satu dengan plat yang lain, itu ada kemungkinan terjadi kebocoran, gitu ya. Jadi kan sebenarnya plate fin itu kan ada 2 plat yang ditempelkan satu dengan yang lain, gitu ya. Nah, Anda bayangkan kalau tempelannya itu tidak raket, gitu ya, itu bisa menyebabkan kebocoran fluidanya, gitu. Kemudian yang kedua, gitu ya, karena itu lubang-lubangnya kecil, gitu ya, di dalam platnya itu, jalurnya itu kecil, gitu ya. Biasanya plate fin ini tidak cocok untuk fluida-fluida yang viskus, ya, karena dia tendensinya itu adalah membentuk yang namanya itu apa namanya blocking, gitu ya, memadat begitu. Ya. Jadi cocoknya memangnya kalau untuk plate fin ini adalah kalau untuk sistemnya cair, gitu ya, cair yang viskusnya rendah, gitu ya, atau kalau enggak untuk sistem gas begitu. Ya. Terus kemudian selain plate fin juga ada tipe yang paling sederhana, double pipe. Ya, jadi double pipe ini konfigurasi sederhana sekali, pipa silinder kecil, gitu ya, lokasinya atau terletak di dalam pipa silinder yang lebih besar, gitu. Ya. Jadi apa namanya pertukarannya, gitu ya, itu bergantung dari berapa luasan dari pipa kecilnya. Ya, jadi ini yang bentuk yang paling sederhana, begitu. Ya, nah untuk double pipe ini memang biasanya itu bisa pinch-nya cukup tinggi, gitu ya, bisa 20 derajat.
begitu ya. Nah, terus kemudian ada yang namanya shell and tube gitu ya. Ini bisa kondenser, reboiler gitu ya, atau tipe-tipe shell and tube yang lain gitu ya. Nah, ini saya yakin di dalam perpindahan kalor kemarin Anda sudah mencoba mendesain gitu ya sebagai salah satu tugasnya ya. Nah, shell and tube ini terdiri dari tube, terus kemudian ada bagian juga yang dinamakan sebagai shell, makanya shell and tube gitu ya. Nah, bergantung dari konfigurasinya, ini pinch-nya bisa 5, maaf 10 gitu ya. Terus kemudian ada juga kalau misalnya ini tipe yang paling advance gitu ya untuk heat exchanger atau alat penukar panas itu ada yang namanya spiral wound. Spiral wound heat exchanger gitu ya. Jadi cubingnya itu lebih kecil lagi ya. Karena apa pentingnya untuk cubing ukurannya ini adalah luas permukaan tadi, luas penampang tadi untuk pertukaran panasnya ya. Jadi dia dibikin sekecil mungkin gitu ya, supaya memiliki luas penampang seperti katalis lah ya. Katalis itu kan kenapa ukurannya kecil-kecil gitu ya, salah satunya untuk memberikan luas permukaan yang sebesar-besarnya. Begitu. Ya. Nah, ini sama ya. Ada spiral wound biasanya dipakai sebagai cool box-nya LNG. Gitu ya, di badak atau di tangguh itu sama-sama menggunakan spiral wound. Gitu ya. Jadi luas penampangnya itu bisa berkali lipat lebih daripada shell and tube ya. Dan pinch-nya itu bisa cuma 1 sampai 2 derajat gitu ya. Jadi pinch beda antara temperatur panas dan temperatur dinginnya. Fluida panas dan fluida dinginnya itu bisa cuma sampai 1-2 derajat. Ya. Nah, tentu saja gitu ya, ini akan memberikan efek kepada efisiensinya. Sirkulasinya dari dingin atau mix refrigerannya itu akan jadi lebih sedikit ya. Nah, kemudian ada tipe lagi itu adalah air cooler gitu ya. Jadi ini pendinginannya menggunakan yang namanya udara atmosferik gitu. Ya. Jadi pendinginan menggunakan udara tersebut, misalnya itu fluida panasnya di dalam cubing-cubing gitu ya. Terus kemudian ada kipas. Kipas itu yang mendorong udaranya untuk menabrak dinding-dinding tersebut ya. Dan ketika melewati cubing-cubing tadi dari sisi luar gitu ya, dia sekaligus untuk mengambil panas yang ada di dalam fluida yang ada di dalam cubingnya. Gitu. Itu air cooler ya. Terus kemudian untuk pemanas sendiri itu ada tipenya itu adalah fire heater ya. Jadi kalau fire heater itu dibakar langsung ya. Jadi pemanasnya itu dalam bentuk pembakaran ya. Apa namanya? Ada kalau misalnya Anda pernah mendengar heat recovery unit gitu ya. Nah, itu biasanya itu adalah WHRU itu menggunakan mekanisme gitu ya. Ada fluida dingin di dalam cubing, terus kemudian ada pembakaran di luar gitu ya. Nah, terus kemudian ada hot oil heater ya. Jadi fluida yang dipanaskan dari dingin itu adalah oilnya, oil. Ya. Nah, untuk hot oil ini kenapa digunakan gitu ya? Ini karena memiliki yang namanya ketahanan terhadap penguapan. Gitu ya. Jadi penguapannya terjadi apabila dilangsungkan pada temperatur yang sangat tinggi. Ya. Jadi untuk hot oil ini itu biasanya itu adalah parafin. Ya. Ya. Nah, kenapa hot oil? Hot oil itu biasanya punya CP yang sangat besar sekali. Ya. Jadi sifatnya itu bisa memanaskan gitu ya, atau bisa mentransfer panas dengan jumlah fluida yang sedikit ya, tetapi yang bisa ditransfer itu banyak ya. Nah, itu lebih unggul jika dibandingkan dengan steam ya. Cuma steam lebih sering dipakai atau sering kali dipakai ya karena steam itu murah gitu ya. Jadi kalau misalnya air itu kan kita bisa mendapatkannya dengan jauh lebih murah dibandingkan dengan membeli hot oil, spesial hot oil gitu ya. Gitu ya. Kalau misalnya contoh-contoh hot oil itu mereknya misalnya Dowtherm gitu ya. Itu baru temperatur berapa itu 400 baru dia menguap. Jadi ketika temperaturnya di bawah itu dia masih dalam kondisi cair begitu. Ya. Jadi biasanya
hot oil dengan steam itu comparable gitu ya. Kadang ada plan yang menggunakan hot oil, ada plan yang menggunakan steam gitu ya. Bahkan ada yang dua-duanya. Ya. Oke, ada pertanyaan? Ya, kalau misalnya ada pertanyaan silahkan langsung di-cut ya. Ya. Kalau tidak ada berarti saya pikir ini sudah tersampaikan dengan baik dan saya akan pindah ke slide berikutnya. Ya, jadi ini saya rekam juga. Jadi kalau misalnya nanti akan mau Anda dengarkan di luar jam kuliah ini juga silahkan. Ya. Nah, ini adalah tipe cell and tube ya. Jadi kalau misalnya tipe cell and tube ini ya sebentar ya. Ya, saya mau mengeluarkan ini gimana caranya? Ini kursor saya sudah terlihat? Tidak terlihat ya? Sudah, Pak. Terlihat, Pak. Oh, terlihat ya. Oke ya, ini tipe cell and tube gitu ya. Kalau misalnya Anda perhatikan, ini di dalam cell and tube ini ada cubing-cubing gitu ya. Ini ada cubing-cubing, terus kemudian ada bagian shell, gitu ya. Nah, kalau bentuk yang menggelembung seperti ini, gitu ya, bentuk shell yang menggelembung seperti ini biasanya itu adalah untuk fluida yang mengalami perubahan fasa, gitu ya. Misalnya nih dari cair menjadi uap, gitu ya, ketel misalnya. Nah, itu adalah bentuk yang pasti akan menggelembung. Kalau misalnya tidak terjadi perubahan fasa, biasanya dia bentuknya tidak menggelembung, bentuknya kayak silinder aja, selongsong silinder yang panjang gitu. Ya, masih ingat kan ya rule of thumb L per D terhadap heat exchanger berapa? Gitu ya. Kalau L per D-nya untuk vessel itu kan dari 2 sampai 5 gitu ya. Kalau L per D-nya untuk HE itu bisa mencapai 10 gitu ya. Jadi panjangnya. Gitu ya. Jadi itu adalah rule of thumb-nya. Nah, ini bisa sangat panjang sekali gitu ya. Nah, di bagian cubing-cubing inilah sebenarnya nanti akan penentunya adalah luas dari cubing ini untuk transfer perpindahan panasnya gitu ya. Nah, ini saya kira untuk cell and tube kalian sudah melakukan desain. Nah, ini untuk spiral wound yang tadi saya sampaikan ya. Jadi sebenarnya ini mirip dengan cell and tube, cuma tube-nya ini dibikin lebih kecil lagi, ya seperti benang-benang, gitu ya. Benang ini maksudnya ya bukan benang jahit gitu ya. Nah, ini masih lebih besar dari benang jahit gitu. Tetapi kalau dibandingkan dengan cubing-cubing cell and tube tadi, ini ukurannya lebih kecil, gitu ya. Nah, Anda bisa lihat ini di sini, gitu ya. Bentuknya sudah kayak semrawut seperti ini, tak lain tak bukan, ini tujuannya itu adalah untuk meningkatkan luas permukaan dari heat exchanger. Sekali lagi ya, dengan kita punya luas permukaan yang lebih tinggi, ya, jadi efisiensinya itu akan lebih bagus, pinch-nya itu akan lebih rendah. Efeknya apa? Sirkulasinya lebih rendah, gitu. Ya, jadi kalau sirkulasinya lebih rendah, misalnya katakanlah gitu, yang bersirkulasi itu akan lebih rendah. Efeknya apa? Ya, unit pembangkitan steam itu akan lebih kecil, ya. Atau hot oil gitu misalnya. Meskipun jarang ya, jarang spiral bond itu pakai hot oil, nggak mungkin karena hot oil itu agak sedikit viskus, ya. Atau katakanlah di LNG begitu, ya. Ini seringnya dipakainya di LNG. Jadi di LNG itu gitu ya, dia didinginkan natural gas atau gas alam didinginkan dengan menggunakan mix refrigerant. Ya. Nah, supaya mix refrigerantnya nggak banyak-banyak yang bersirkulasi gitu ya. Ya caranya dia itu adalah efisiensi pada saat dia bertukar panas dengan natural gas-nya atau gas alamnya. Panas yang ada di gas alamnya ditarik atau diambil oleh si mix refrigerant tadi. Ya, pakai apa? Nah, ini pakai ini. Gitu ya. Kalau zaman dulu, gitu ya, zaman dulu itu ada yang pakai plate frame changer. Itu jarang yang udah pakai cell and tube ya. Kalau zaman dulu pakai plate frame. Tapi begitu spiral wound, teknologi spiral wound ini diketemukan, gitu ya, hampir semua LNG besar, gitu ya, baik di Arab sana maupun di Tangguh, gitu ya, itu menggunakan teknologi ini, gitu ya, spiral wound. Ya, cuma sayang spiral wound ini tidak bisa dikonstruksi di site ya. Jadi kalau misalnya kita beli, gitu ya, contohnya yang di sebelah kanan ini, gambar yang di sebelah kanan itu, begitu Anda beli ini harus ada sudah dalam bentuk
siap terpasang atau siap didirikan atau siap ditegakkan, gitu. Ya, jadi nggak bisa ngerangkainya di site itu nggak bisa. Jadi bayangkan kalau misalnya tingginya itu adalah misalnya 40 sampai 60 meter gitu ya. Nah, terus kemudian dia berbelok gitu kan. Nah, jadi setiap belokannya itu benar-benar susah. Oleh karena itu industri-industri LNG gitu ya, umumnya itu berada di daerah pantai gitu ya. Karena apa? Kalau misalnya pantai ini bisa dibawa kapal dan kapal bisa langsung masuk ke dalam plan gitu ya. Kalau misalnya berada di tengah daratan agak susah gitu ya. Bayangin kalau misalnya daratan gitu ya. Pernah ada kejadian gitu ya, kita punya plan gas gitu ada di Bojonegoro sana gitu ya. Sebenarnya lokasinya sudah dekat dengan pelabuhan tapi masih relatif masuk ke dalam gitu. Yang terjadi itu adalah begitu ada unit kolom yang panjangnya 40 sampai 60 gitu ya dan melewati kota gitu ya. Waduh itu sudah jadi apa namanya pertunjukan itu gitu ya. Karena besarnya gitu ya dan pelannya dia bergerak gitu ya. Kadang-kadang gerakannya itu adalah untuk perharinya itu cuma berapa 1 atau 2 kilo gitu ya karena pelan sangat sekali gitu ya nggak bisa cepat-cepat gitu ya. Nah ini plate frame exchanger gitu ya. Jadi ini sebenarnya gabungan atau kumpulan dari plate-plate yang tadi saya sampaikan gitu ya. Jadi ada plate-platenya ya, kemudian plate-plate ini ditempelin satu dengan yang lain ya, terus kemudian dikunci begitu ya. Nah, prinsip kerjanya seperti apa ya? Jadi kalau misalnya itu di bagian kiri itu adalah fluida dingin yang digambarkan oleh aliran warna biru ini gitu ya, maka sebelah kanan dari plate itu adalah aliran fluida panas ya, yang digambarkan oleh tanda panah yang warnanya merah gitu ya. Terus ini yang biru sebelahnya merah, biru, merah dan seterusnya begitu. Nah, efisiensinya kalau misalnya Anda perhatikan di gambar yang sebelah kanan atau yang gambar yang di tengah ini ada seperti tekstur gitu ya, aliran ya. Nah, ini sangat kecil sekali gitu ya. Nah, inilah di mana fluida itu mengalir gitu ya. Ya, kelemahannya itu Anda bisa bayangkan ya. Kalau misalnya antar plat ini tidak tertempel dengan baik gitu ya, yang terjadi itu adalah rembesan-rembesan kebocoran gitu ya. Tapi ini merupakan teknologi, orang yang bilang itu adalah teknologi yang lebih advance daripada cell and tube gitu ya, karena dia bisa menurunkan pinch-nya sampai 5 derajat gitu. Ya. Jadi kadang-kadang kalau misalnya beberapa unit yang mereka mau melakukan debottlenecking gitu ya, biasanya salah satunya adalah mencoba untuk mengubah heat exchanger-nya gitu ya, dengan menggunakan heat exchanger yang lebih efisien. Salah satunya itu adalah dengan mengganti cell and tube dengan flat frame gitu ya. Bukan kebalikannya ya, kebalikannya malah nanti efisiensinya akan turun begitu. Ya. Nah, ini flat frame. Nah, sekarang kita masuk ke bagaimana kita mengevaluasi gitu ya. Bagaimana kita kalau misalnya Anda ditanya terus kemudian mengevaluasinya gimana heat exchanger ini gitu ya. Jadi kalau misalnya kita lihat ya, kita sebenarnya dibekali oleh dua persamaan, benar nggak ya? Ya. Kalau misalnya perpindahan kalor itu kan sebenarnya cuma ada dua persamaan. Ya, persamaan yang pertama itu adalah Q sama dengan mCp dt gitu ya. Terus persamaan yang kedua itu adalah QUA delta T LMTD gitu ya. Atau ada persamaan yang lain? Ada nggak persamaan yang lain? Nggak ada ya? Ya, cuma ada dua persamaan ini. Nah, sekarang saya nanya, apa sih bedanya kedua persamaan ini? Ya, ada yang bisa volunteer menjawab? Apa beda dua persamaan ini? Wah, di tempat saya yang terlihat ini ada si Doras ini. Doras, bisa dibantu?
Apa perbedaan dua persamaan ini? Eh, Mungkin yang pertama ditinjau dari fluidanya, Pak. Yang kedua dari penukar panasnya. Oke, yang pertama itu ditinjau dari fluidanya, gitu ya. Maksudnya mungkin yang disampaikan Boras itu adalah karakteristik fluidanya. Makanya di situ keluar yang namanya CP, gitu ya, Boras ya. Ya, keluarlah yang namanya CP. Kan CP itu bergantung dari fluida, kan ya. Ya, tiap fluida pasti memiliki kapasitas penyimpanan panas yang berbeda-beda. Begitu. Air dengan tadi oil gitu ya, itu kan punya perbedaan, gitu ya. Jadi dia ditinjau ini. Kalau yang kedua apa tadi, Boras? Dari alatnya, Pak, penukar panasnya. Kayak dimensi. Ya. Jadi apa namanya disampaikan bahwa ini kalau misalnya kita tinjau dari alatnya, ini apa namanya parameter apa kok bisa Anda tahu kalau alatnya? Yang menyatakan karakteristik kalau tadi ya menyatakan karakteristik fluida itu kan CP-nya ya. Kalau yang kedua ini yang menyatakan karakteristik peralatan yang mana? Yang delta T LMTD-nya, Pak, sama A-nya juga. Nah, oke ya. Jadi kalau yang kedua ada satu parameter di sini yang menyatakan itu adalah karakteristik unit operasinya, gitu ya. A, ya. Jadi A inilah yang nantinya akan kita gunakan sebagai basis atau kajian untuk melihat, gitu ya, kecukupan dia itu seberapa, gitu ya. Ya, jadi kita nanti itu akan bisa bandingkan A-nya. Cuma ini ada cumanya ini ya, cuma ya. Kenapa sih kita itu membutuhkan dua persamaan ini? A itu akan tergantung dari Q, ya. Jadi maksudnya itu seperti apa? Ya, kalau Q-nya kecil sama Q-nya besar, gitu ya, bisa jadi punya A yang sama. Ya. Jadi oleh karena itu sebenarnya ya dalam kita melakukan evaluasi heat exchanger, dua persamaan ini akan kita butuhkan. Ya, jadi Q sama dengan MCPDT-nya berapa? Ya, Q sama dengan UA delta T LMTD. Gitu ya. Nah, A ini sebenarnya adalah suatu parameter peralatan heat exchanger yang fix, gitu kan? A ini kan luas permukaan dari cubing tadi itu kan, ya. Nah itu kan nggak berubah-ubah, ya. Mau Anda fluidanya apa, gitu ya. A ini yang tidak akan berubah, gitu ya. Makanya ini bisa kita bandingkan, gitu, ya. Hanya saja, gitu ya. Begitu fluida berubah, Q-nya itu akan berubah juga. Ya, jadi dua parameter ini nantinya yang akan kita butuhkan atau dua persamaan matematika ini yang kita butuhkan untuk melihat atau menentukan di dalam evaluasi heat exchanger kita akan menghitung over design-nya itu berapa. Ya, jadi tidak serta merta gitu ya kita itu melihat apa namanya ini UA-nya segini terus kemudian kebutuhannya segini gitu ya. Nah itu tidak ya karena kita juga harus memperhitungkan berapa Q-nya. Ya, berapa Q yang akan ditransfer atau bertukar antara fluid panas ke dalam fluida dingin. Ya, jadi oleh karena itu kita membutuhkan dua persamaan ini. Ya, kadang-kalanya kita sebut persamaan pertama itu adalah untuk menghitung jutinya, bebannya. Sedangkan persamaan yang kedua, gitu ya, itu adalah untuk parameter desainnya. Ya, juti dan parameter desain itu yang nanti akan kita gunakan sebagai basis kita melakukan yang namanya itu adalah evaluasi adequacy pada heat exchanger. Ya, oke. Mungkin untuk langsung cepatnya, gitu ya, saya sudah sampaikan di dalam WhatsApp group, gitu ya, yaitu adalah dua kasus, gitu ya.
yaitu adalah untuk ya, untuk ininya, terus kemudian ada juga kalau modulnya kemarin sudah saya transfer belum? Modul ini udah? Sudah ya? Sudah saya kirim, coba saya cek di WhatsApp grupnya ya. Di grupnya sudah saya kirim. Modul ini ya, sudah ya. Jadi saya sudah mengirimkan juga untuk modul 3 dari Heat Exchanger. Ya, nanti di akhir kuliah semua modul akan saya kirimkan lagi. Ya. Jadi ini yang akan kita gunakan, kita latihan untuk melakukan evaluasi adequacy dari Heat Exchanger. Ya. Nah, kasusnya sama dengan kasus kita mengevaluasi separator karena memang itu apa namanya kasus ini bagian saya ambil dari bagian project ya. Ya, jadi ini kasus real ya, bagaimana dulu kita mengevaluasi apa namanya CPF Banyu Urip gitu ya. Pada saat itu dia ingin menaikkan kapasitasnya dari 185.000 jadi 200. Nah, gitu ya. Jadi kasusnya sama. Nah, pertanyaan juga sama gitu ya. Kalau separator kemarin pertanyaannya cukup enggak gitu ya. Nah, sekarang juga pertanyaan juga sama. HI-nya cukup enggak gitu ya untuk melakukan pemanasan atau dengan peningkatan tiga ini gitu ya. Pertanyaan itu kan selalu sama. Nah, untuk dua kasus yang saya sampaikan ini lokasinya ada di sini ya. Jadi sebenarnya sih pada saat itu kita mengevaluasi semua HI yang ada. Tapi sebagai cuplikan untuk modul ini, ya, ini ada lokasi 2 HI. HI pertama itu adalah HI cell and tube, terus kemudian yang kedua itu adalah dengan menggunakan air cooler, gitu ya. Nah, ini di dalam modul ini, ya, ini sebenarnya, gitu ya, kalau misalnya Anda perhatikan, gitu ya, untuk HI yang pertama, ya, jadi HI yang ini, maaf, HI yang ini, gitu ya, yang pertama. Itu datasheet-nya itu adalah ini ya, crude oil stripper filter ya. Jadi ini adalah apa namanya datasheet-nya. Kalau Anda perhatikan gitu ya, datasheet ini akan kebagi menjadi dua ya, datasheet HI. Halaman pertama itu adalah datasheet proses. Ya, isinya apa? Di situ adalah informasi-informasi untuk proses. Itu adalah laju alir, terus kemudian ada densitas, begitu ya. Terus kemudian ada temperatur, terus kemudian ada pressure, gitu ya. Nah, ini adalah parameter-parameter proses, begitu ya. Halaman yang kedua itu adalah informasi terkait dengan mechanical, gitu ya. Mechanical terkait dengan konfigurasi, misalnya itu tubingnya seperti apa, gitu ya. Diameter dari tubingnya itu berapa, diameter dari apa namanya cangkang dari heat exchanger-nya itu berapa, pinch-nya dan lain sebagainya. Nah, ini mechanical ya terkait dengan konfigurasinya. Dan dia pasti akan dilengkapi dengan gambar. Gitu ya. Gambar terkait dengan konfigurasi HI tersebut. Nah, apa yang Anda lakukan gitu ya kalau misalnya kita lihat di sini gitu ya. Ini kita sebenarnya intinya itu adalah harus melakukan perhitungan dua persamaan matematika tadi. Ya, intinya di situ. Ya. Nah, apa yang kita lakukan ya? Jadi dua persamaan matematika itu dihitung untungnya sekarang itu sudah ada Aspen HYSYS. Jadi kita coba buka ya. Coba saya buka. Filenya sudah saya kirim juga ya. Coba coba saya kirim, sudah saya filenya. Coba dibuka file yang ini, gitu ya, yang paling bawah yang saya kirim. Oke, saya sedang berproses untuk membuka itu.
Ya, semoga cepat. Ya, semoga ini juga internetnya nggak hujan. Oke, kita tunggu sebentar. Nah, oke. Ya, jadi udah saya cuplikan gitu ya kasus kita gitu ya. Memang ini bukan kasus yang lengkap, tapi ini adalah cuplikan dari fluida yang masuk gitu ya. Kalau Anda perhatikan di sini gitu ya, pasti lupa ini kan kalau misalnya kita lihat dari HISIS-nya ini kan belum solve gitu ya. Jadi masih ada bagian yang warnanya kuning. Betul. Jadi belum solve. Yang terdefinisi itu baru dua aliran, aliran masuknya saja ya. Jadi kenapa ini saya bikinkan starter filenya? Kalau misalnya Anda lihat komposisinya, ya, nah ini satu hari sendiri ini kita mendefinisikan komposisi ini. Ya, jadi oleh karena itu oke lah, gitu ya, supaya ini nanti kita punya komposisi yang sudah ada. Nah, bisa Anda bayangkan, operasi bisa Anda bayangkan, kalau seandainya, gitu ya, seandainya HI ini sudah terdefinisi atau ada, gitu ya, maka sebenarnya berapa temperatur yang keluar dan di dua aliran ini tertentu. Berapa jumlah panas itu pasti akan terhubung dari heat exchanger yang Anda punya, yang sudah Anda install. Begitu. Ya. Jadi apa yang harus Anda lakukan? Anda harus mendefinisikan heat exchanger ini. Ya. Kalau biasanya kita itu mendefinisikannya itu di bagian parameter, terus kemudian kita kasih ya pressure drop dan lain sebagainya, kemudian salah satu keluarannya kita definisikan temperaturnya, ya ini tidak perlu Anda lakukan, ya daripada mendefinisikan salah satu temperatur keluarannya, Anda bisa menspesifikasinya atau Anda gantikan dengan melakukan spesifikasi geometri, ya. Jadi Anda bisa klik spesifikasi geometri, nah kemudian akan masuk ke menunya EDR, gitu ya. Jadi Aspen itu punya yang namanya Aspen EDR Exchanger Design Rating. Ya, makanya di sini ada tulisan EDR Exchanger Design Rating. Kalau misalnya Anda punya geometrinya, silahkan Anda bisa import filenya. Tapi kalau misalnya dalam tahap mendefinisikan, maka Anda harus melakukan input, gitu ya. Jadi karena tidak punya, ya, jadi kita convert. Ya. Ini sebagai tambahan info saja, gitu ya, di industri proses, gitu ya, ada dua software yang sangat powerful untuk HI ini, analisis HI ini. Selain EDR itu ada yang namanya HTRI, ya. HRT itu software yang dikembangkan oleh apa namanya company yang lain, ya. Kalau EDR kan miliknya Aspen, gitu ya. Sama sepertinya industri apa namanya software proses gitu juga banyak, ya. Ada Aspen, ada Promax, ada Olga, ada dan lain sebagainya. Ya, jadi persaingannya itu ada, termasuk untuk mengevaluasi HI, begitu. Ya, nah begitu Anda sudah klik tadi, gitu ya, keluarlah yang namanya, nah ini, ya, menu untuk mendefinisikan DR ini, Exchanger Design Rating, ya. Jadi apa yang Anda lakukan, gitu ya, Anda diminta untuk mendefinisikan sekarang. Ya, nah tentu saja di sini sudah ada yang namanya inputan default dari HISIS. Untuk benarnya apa yang harus Anda lakukan? Anda harus mengakses datasheet Anda.
gitu ya. Jadi datasheet inilah yang menjadi basis nilai ketika Anda melakukan input EDR tadi, ya. Jadi nilai-nilai yang ada di sini, gitu ya, ini harus Anda modifikasi atau Anda ganti, ya, merujuk kepada datasheet. Nah, begitu ya. Oke. Nah, semua info itu sudah ada di dalam datasheet ini, cuma supaya lebih sistematis gitu ya, di dalam modul ini sudah saya buatkan sebenarnya langkah-langkahnya. Ya. Misalnya untuk kode tema. Ya, jadi Shell and Jupyter itu kan ada temanya. Ya, kode tema ini diambil misalnya dari datasheet bagian yang sebelah mana. Ya, nah ini sudah saya arahkan gitu ya. Nah, perlu diperhatikan bahwa datasheet HI itu banyak macamnya. Ya, jadi tugas Anda yang pertama itu adalah kalau misalnya ketemu datasheet HI seperti ini, ya Anda harus mencari, gitu ya, mencari bagian yang nantinya harus informasi apa yang Anda nanti butuhkan. Ya, kita coba mulai dari yang bagian yang pertama, yaitu adalah temanya. Ya, nah temanya di sini ini disampaikan dari datasheet-nya bahwa temanya itu adalah sebenarnya AEL. Ya, terus kemudian kita coba kalau di HISIS-nya tadi apa? Ya, nah, ini saya kecilkan aja ya supaya bisa saya, ya. Nah, temanya yang benar itu adalah AEL, tapi di sini M, ya. Ya, tentu saja, ya. Ini apa yang harus saya lakukan? Saya harus ubah, gitu. Nah, sebelum diubah, ya, ada baiknya Anda disconnect terlebih dahulu. Bentar. Disconnect-nya itu adalah dengan cara, apa maksudnya disconnect ini, gitu ya, supaya tidak setiap perubahan itu, sebentar. Oke ya, oke, saya ubah aja langsung, itu AEL. Ya. Nah, ini saya disconnect. Kenapa ini disconnect? Ya, karena setiap perubahan ini akan langsung dia hitung. Ya, dan ini takes time ya. Ya, jadi biasanya apa yang saya lakukan gitu ya, saya disconnect terlebih dahulu supaya saya bisa mengubah semuanya, baru setelah semuanya sudah sesuai, oke, saya konekkan lagi. Gitu. Ya. Jadi saya disconnect, saya offline-kan perhitungannya gitu ya. Terus kemudian saya akan AEL saya sudah ganti. Ya, jadi AEL. Ya. Terus kemudian ya, cube option ya, new, oke, itu bisa kita pakai. Terus kemudian untuk cube outside-nya itu ternyata memang benar 19,05 gitu ya. Jadi ini sebenarnya tebakan ISIS ini juga nggak jelek-jelek amat gitu ya. Dia juga mencoba memberikan tebakan yang lebih kurang sebenarnya sudah mendekati ini. Cuma sedikit aja yang kita misalnya di sini ya, untuk nya itu 23,81. Nah, ini kita ubah menjadi 25,4 sesuai dengan datasheet ya. Jadi kalau ditanya kenapa diubah ya, datasheetnya nilainya 25,4 dari informasi nomor 2. Nih. Ya. Jadi ada two pitch-nya itu adalah 25,4 ya. OD-nya benar kan 19,5. Ya, jadi sebenarnya benar-benar juga nih. Boleh juga nih edit. Ya. Jadi ini 25,4, terus kemudian ini sudah sesuai ya. Cube pattern-nya itu adalah triangular 30 derajat. Ya, terus kemudian bevel type-nya itu, nah ini bukan single segmental tetapi kita menggunakan double segmental. Ya. Terus kemudian untuk bevel cut orientation-nya ya sudah vertikal. Nah, terus kemudian kita entry untuk ukuran dari shell-nya ya. Jadi shell-nya ini adalah berapa? 730.
ya, terus kemudian ini 764. Ya, terus untuk cup length-nya ya atau panjang dari cubingnya itu adalah 6096. Ya, sedangkan bevel spacing-nya center to center itu ada 395. Nah, nanti kalau misalnya nggak percaya dengan saya, silahkan diikutin aja ya. Angka di sini di bagian datasheet-nya itu yang di bagian mana. Ya. Terus kemudian untuk number baffle-nya itu ada 13. Ya, terus kemudian number of per pasnya itu adalah 601 per pasnya. Ya. Terus untuk series number-nya 1 ya, terus kemudian untuk paralelnya juga 1. Ya. Nah, ini untuk bagian geometri kita sudah selesaikan, kita masuk ke bagian proses. Ya. Nah, bagian proses gitu ya, ini ada warna yang namanya biru gitu ya. Ini kita biarin karena sebenarnya warna biru ini atau nilai ini sudah diambil dari simulasinya. Ya, tadi kan kita masukkan fluida-fluida tadi ya. Nah, fluida itu yang yaitu proses untuk kenaikan ke 205.000 barel per day. Gitu ya. Jadi ini kita biarkan saja. Kok warnanya di sini jadi abu-abu gitu ya. Nanti begitu kita konekkan ini langsung nanti berubah warnanya juga jadi abu-abu. Gitu ya. Ini warnanya biru karena belum kita connect saja. Nanti begitu connect dia akan mengambil dari simulasi. Ya. Nah, kemudian untuk apa namanya outlet temperaturnya ya kita beri tebakan itu adalah 130 berapa ini? 8. Ya, ini kan kita ingin untuk outlet temperaturnya kita ingin 138 gitu kan. Terus kemudian untuk bagian yang lain ya yang perlu kita masukkan itu adalah untuk available pressure drop ya. Bagian shell-nya cuma 1 ya, sedangkan di bagian ini adalah 69 ya. Nah, ini yang penting juga itu adalah falling resistance. Jadi begini, dalam nanti itu kita mengevaluasi sebenarnya ada 2 hal yang akan dia evaluasi. Yaitu adalah evaluasi pada saat dia bersih ya, atau clean, kemudian pada saat dia kotor atau dirty. Gitu ya. Nah, nilai dirty itu sebenarnya dia diambil dari perhitungan ini. Dari entry yang kita masukkan ini. Ya, jadi ini tidak boleh 0. Ya, kalau 0 nanti dia tidak akan bisa menghitung ketika dia kotornya akan seperti apa. Ini 1, 2, 3, 4. Berapa? 0 di belakang koma ini 4. Ya. Nah, ini sekali lagi ngambil dari datasheet ya. Terus kemudian di sininya 0,00043. Ya, nah kalau misalnya kita perhatikan ya, nah, ini kita masukkan. Oke. Begitu sudah oke, ya, Anda bisa lihat di sini geometri oke, proses oke, ya. Kalau misalnya sudah semuanya, Anda bisa melakukan yang namanya connect ke simulasi. Nah, ini agak lama. Kalau misalnya Anda lihat, ini muter-muter, ya, ya karena apa? Karena dia melakukan perhitungan sekarang. Ya, nah seperti yang tadi saya sampaikan, ya ini langsung jadi abu-abu karena dia mengambil dari apa namanya? Mengambil dari simulasi. Ya. Nah, terus kemana kita bisa melihat gitu ya hasilnya? Gitu ya. Kalau misalnya Anda perhatikan di sini, gitu ya. Ini adalah bagian input dan kemudian ada bagian result. Ya. Nah, kalau misalnya Anda mau melihat gambarnya, ya, Anda bisa ke bagian mechanical summary, terus kemudian lihat exchanger geometry. Ya. Terus kemudian apa namanya? Bisa kita lihat ya, ada gambarnya kok sebentar. Nah, ini setting plan dan cube-nya itu Anda bisa lihat ya, gambarnya udah mirip kan dengan yang di datasheet.
Oke, kalau misalnya kita lihat datasheet-nya, nah, ya, ya. Jadi ini sebenarnya tidak dia menggambar satu-satu, ini langsung di-generate oleh yang namanya HRI atau EDR. Ya, jadi nanti kalau kalian RP gitu ya, ya udah tinggal langsung buat datasheet-nya adalah tinggal langsung mengambil apa namanya layout dari hasil EDR ini, begitu. Oke, termasuk juga cube layout-nya. Nah, ini kan, ya kalau misalnya Anda perhatikan, itu juga nanti akan sama dengan, nah, gitu ya. Nah, jadi tinggal Anda ambil-ambil. Itulah enaknya kalau misalnya kita menggunakan yang namanya itu adalah EDR. Gitu. Oke. Nah, kemudian ya tentu saja kita lihat bagaimana hasilnya. Itu kan tadi gambaran terkait dengan geometri dan lain sebagainya. Ya, Anda bisa ke result summary, terus kemudian klik overall summary. Ya. Nah, di overall summary Anda bisa perhatikan itu adalah yang pertama ya, di bagian actual required area ratio ya. Jadi di tabel ini gitu ya, Anda perhatikan tabel ini, terus kemudian perhatikan sisi yang sebelah kanan. Ya. Ini adalah tabel performa. Ya, sisi yang sebelah kanan. Kalau yang sebelah sini ini adalah sebenarnya data-data Anda yang Anda entrikan. Ya, ini praktis sebenarnya tidak jauh berbeda dengan simulasi Anda. Nah, sekarang yang Anda perhatikan gitu ya, ini adalah di bagian ini. Ya, karena ini adalah terkait dengan heat transfer performance. Gitu ya. Nah, inilah yang disebut sebagai over design. Ya, tadi saya sampaikan itu kan kalau kita mengevaluasi HI sebenarnya kita melihat berapa over design-nya. Over design itu dinyatakan sebagai rasio aktual. Aktual itu adalah berapa yang terpasang di HI sekarang. Gitu ya. Berapa yang terpasang di HI sekarang dibandingkan dengan required. Required itu adalah kebutuhan. Area yang dibutuhkan untuk menyelenggarakan apa namanya? Perpindahan panas tersebut. Ya. Nah, ini terbagi dua, ada yang fault atau dirty, ya, ada yang clean. Ya. Yang pasti itu adalah nilai yang clean itu akan jauh lebih tinggi daripada yang dirty, gitu ya, atau yang fault. Karena apa? Ya jelas, gitu ya. Kalau misalnya kita itu kondisinya itu bersih, gitu ya. Jadi yang dimaksud dengan dirty itu yang apa? Yang cubing-cubingnya itu mengalami falling, gitu ya. Itu dirty, gitu ya. Tadi kan kita sudah menganekan kan parameter untuk fallingnya gitu ya. Nah, itu dihitung sama dia gitu ya. Jadi pada saat kondisi bersih itu akan nilainya lebih tinggi daripada pada saat kondisi dia mengalami falling gitu ya. Nah, nilai ini atau nilai ini disebut bagus apabila nilainya itu lebih tinggi daripada satu atau lebih besar daripada satu. Ya, artinya apa? Luas area aktual ya jauh lebih banyak atau lebih luas atau lebih tinggi dibandingkan dengan luas area yang dibutuhkan untuk melakukan transfer panas tersebut. Gitu ya. Jadi kalau misalnya kita lihat di sini, gitu ya, jual dibanding rekrut rasio untuk HE ini, ya pada kondisi 205 itu ternyata dua-duanya masih di atas 1, nilainya di atas 1. Gitu ya. Artinya apa? Oke. Jadi luas areanya HI itu masih jauh lebih banyak dibandingkan dengan kebutuhannya dia. Ya. Jadi itu pasti akan aman. Beda kalau misalnya ternyata actual dibandingkan dengan required area ini nilainya lebih kecil daripada 1. Nanti nggak ada negatif ya ini ya. Ini nilainya itu di atas 1 atau di bawah 1. Gitu ya.
Kalau actual dibandingkan dengan request ratio-nya itu di bawah nilai 1, ya. Nah, itu menunjukkan dia tidak cukup, ya. Kadang-kadang yang sering ditemui itu adalah actual dibandingkan request area ratio-nya clean ini di atas 1, tapi pada saat fault-nya itu di bawah. Artinya apa? Pada saat bersih, kapan sih HI itu bersih? Biasanya itu adalah pada saat baru mau dipakai, gitu kan? Itu kan bersih, nggak ada fouling. Atau selepas TA turn on, atau selepas dibersihkan, atau selepas diservis, gitu ya, dia jadi bersih. Ya, itu artinya apa? Gitu ya. Jadi kalau misalnya pada saat awal-awal oke, nanti dengan berjalannya waktu ada suatu masa di mana dia tidak oke lagi. Ya, jadi itu artinya itu adalah nanti frekuensi dari pembersihan atau servis atau TA-nya, ya, jadi lebih pendek daripada yang seharusnya. Ya, jadi nanti sering-sering tuh maksudnya itu dibersihkan, ya. Biasanya kalau aliran itu untuk pabrik-pabrik yang seperti itu, gitu ya. Contohnya itu adalah yang saya pernah itu adalah pabrik yang ada di Batam gitu ya, yang mengolah aspal, gitu ya. Aspal itu kan viskus sekali, gitu ya. Jadi pada saat clean dia itu oke, pada saat fault itu adalah nilainya 0, gitu ya. Artinya apa? Kita harus punya backup. Nah, itu harus punya backup. Pada saat dia sudah mulai nggak oke, gitu ya, kita transfer ke HI yang baru, terus kemudian apa namanya HI yang bermasalah tersebut kita bersihkan, gitu. Ya, jadi emang ada industri-industri yang memang karakteristiknya seperti itu, gitu ya, seperti ya itu tadi contohnya, yaitu industri pengolahan aspal, gitu ya. Jadi apa namanya dia untuk mengekstrak apa namanya resin-resin yang masih tersisa di dalam aspal tersebut, gitu ya. Nah, bagaimana kalau misalnya actual dibandingkan record ratio clean-nya itu sudah 0, gitu ya. Kalau clean-nya aja sudah 0, fault-nya lebih 0, lagi, gitu ya, lebih rendah lagi. Artinya apa, gitu ya? Ya sudah berarti dengan peningkatan itu tidak dimungkinkan lagi kita menggunakan HI ini. Artinya apa? Kita harus nambah. Kita sudah nggak cukup lagi, gitu ya. Kita harus menambah lagi HE supaya kita bisa beroperasi dengan peningkatan kapasitas itu menghasilkan performa yang sama, gitu. Ya, karena kan kalau misalnya kita meningkatkan kapasitas kan parameter yang harus tetap dijaga supaya mendapatkan produk yang tetap itu adalah pasti tekanannya dijaga sama, temperaturnya dijaga sama, gitu ya. Sedemikian juga kita spesifikasi atau kualitas produk yang tetap sama. Ya. Ada yang ditanyakan dahulu dari sini? Apakah sudah cukup jelas? Ada yang perlu saya ulang? Wah, ini gimana nih? Atau saya putus ini partisipannya? Ini kalau nggak mau apa namanya bersuara boleh deh di chatting deh. Ini susahnya kalau online itu adalah seperti. Apakah sudah cukup jelas ataukah saya perlu mengulang? Ya, kalau mengulang di bagian mana yang perlu saya ulang? Saya putus ya. Oke, jelas. Oke ya. Nah, ini sudah ada 2 respon gitu ya yang menyatakan sudah cukup jelas. Jadi nanti saya harapkan ini diingat-ingat ya bagaimana cara kita mengevaluasi heat exchanger gitu ya. Karena sering ini. Bahkan salah satu kelompok saya, kelompok saya KP-nya siapa ya? Yang ada nggak di sini? Kelompok saya. Ini kan kalau nggak salah HI juga ya yang evaluasinya ya. Ya, ya semoga ada di sini kelompok ini ya kelompok saya. Ya. Jadi kita akan menggunakan basis ini sebagai bagian untuk mengevaluasi gitu ya dari ya baik ya saya lanjutkan. Itu adalah parameter yang pertama.
Ya, jadi parameter yang pertama. Parameter yang kedua itu adalah Anda harus melihat yang namanya itu adalah, nah, ini dia. Ya, yang kedua itu adalah velocity. Ya, kembali lagi ini velocity ini, gitu ya. Ini ada kaitannya itu adalah dengan erosionalnya dia, gitu ya. Masih ingat kan ya? Bagaimana kita mengevaluasi sistem perpipaan gitu ya, erosional velocity supaya tidak menyebabkan dia terabrasi pipanya gitu ya. Jadi kecepatan itu ada batasannya ya. Nah, ini juga sudah dihitungkan ya. Kalau tadi actual dibandingkan required areanya itu di kanan atas ya, ini di bagian bawah ya. Ya, jadi bagian bawah gitu ya. Anda bisa lihat velocity. Jadi velocity ini penting, sekali lagi itu adalah untuk mencegah pipa itu mengalami erosi dan mengalami vibrasi. Gitu ya. Kalau misalnya terlalu cepat, Anda bisa bayangkan gitu ya. Kalau dia terlalu cepat, dia itu bisa goyang. Jadi cubing-cubingnya itu bisa goyang. Gitu ya. Nah, kalau saya udah goyang itu ada vibrasi. Nah, ini sesuatu yang tidak bagus ya. Kalau misalnya mengalami vibrasi gitu. Berarti artinya apa? Kecepatan fluida di dalam tube tadi itu terlalu kencang. Nah, itu ada batasannya, gitu ya. Nah, kemarin untuk fluida masih ingat kan ya, bahwa velocity-nya itu kalau bisa itu diharapkan di bawah 5 meter per second, gitu. Ya. Nah, kalau misalnya kita perhatikan di sini, gitu ya, sejumlah kalau misalnya di tube side-nya kecepatannya masih di bawah 5 meter per second, ya artinya itu masih oke. Ya, tapi kalau misalnya kecepatannya sudah di atas tersebut, nah sudah nggak oke lagi itu. Ya, jadi yang perlu kita perhatikan itu adalah kecepatannya jangan sampai dia menyebabkan yang namanya itu adalah terjadi abrasi. Ya, jadi, nah itu adalah dua parameter ya yang umum kita gunakan sebagai basis gitu ya. Kita mengevaluasi yang HE gitu ya. Jadi apa namanya HE tersebut gitu ya, bisa kita ganti fluidanya gitu ya. Terus kemudian kita cek gitu ya, apakah dia masih memenuhi atau tidak gitu ya. Kita cek terkait dengan capability-nya. Nah, terus kemudian Anda lihat gitu ya. Actual dibagi dengan required area ratio-nya gitu ya. Apakah dia masih lebih dari itu ya ataukah nilainya itu sudah lebih rendah daripada satu. Kalau lebih rendah berarti nggak cukup. Kalau bisa disebut ya. Nah, kemudian ada pertanyaan, Pak, kenapa dia itu bisa mencapai misalnya 1,99 begitu. Sebenarnya yang pakai basis itu di dalam perancangan itu adalah bukan yang di bagian clean-nya. Biasanya kita jadikan basis itu di bagian dirty-nya. Ya, ketika dia mengalami falling. Oke, kalau misalnya clean-nya bisa berapapun juga, pasti lebih tinggi daripada kondisi dirty-nya. Tapi ingat bahwa ketika kondisi dirty, gitu ya, pabrik itu masih harus berjalan dan menghasilkan produk yang memiliki spesifikasi. Jadi yang biasanya di bagian basis ini adalah yang dibagi, gitu ya. Dan nilai 1,2 atau 1,3 biasanya 5 kalau kita merancang ya. Dan ini sebenarnya masih merupakan safety margin atau safety apa namanya, ini yang masih cukup baik begitu. Oke, baik, ada yang ingin ditanyakan? Aman-aman saja. Oke, kalau saya tidak ada yang pertanyaan, aman. Oke, baik. Untuk kasus yang kedua, gitu ya, kasus HE yang kedua, ini karena sudah ada filenya dan sudah ada apa namanya panduannya, gitu ya. Silahkan Anda lakukan secara mandiri, Anda coba sendiri, gitu ya. Nanti kalau misalnya ada yang perlu ditanyakan, ini juga sudah saya kasih guidance ya, mana bagian 1 sampai dengan ini gitu ya, di bagian yang lain gitu ya, dari
ya. Nah, ini bisa ini. Nah, Anda coba lihat ya, ini beda datasheet gitu ya. Pak, datasheet-nya kok kelihatannya beda gitu ya. Nah, ini adalah kalau misalnya di atas itulah tipikal EDR gitu ya. Ini biasanya tipikal dari HTR. Kayak bentuknya seperti gitu ya. Jadi memang beda-beda software itu akan menghasilkan tampilan untuk datasheet yang berbeda-beda. Oke, tapi ini sudah saya arahkan gitu ya. Misalnya poin-poinnya yang mana gitu ya. Anda tinggal ikuti gitu ya. Dan terus kemudian apa namanya, Anda bisa lihat nantinya itu hasilnya. Nah, ini dia. Ya, actual per required ini juga sama. Nanti akan Anda lihat gitu ya. Nah, kalau ini jawabannya itu adalah sudah mepet. Karena apa? Actual required ratio-nya itu sudah satu pada saat dia kondisi dirty. Ya, dan pada saat kondisi clean, ya, ini biasanya ini. Ya, jadi kalau misalnya ini ya udah itu kenaikan masih bisa ditolerir, kalau misalnya itu udah mepet gitu ya. Jadi, dan ini juga untuk apa namanya excite-nya gitu ya masih oke karena apa? Ingat ya, ini air cooler bukan masih ini ada air cooler ya. Tidak itu adalah yang di bagian cup ini dan cup ini masih di bawah 5 jadi masih oke. Oke, baik. Ada yang ingin ditanyakan dari para mahasiswa sekalian? Tidak ada yang bertanya? Oke, kalau misalnya tidak ada yang bertanya, sisa sekali waktu bisa Anda gunakan untuk apa namanya mencoba sendiri untuk yang di bagian air cooler, gitu ya. Jadi yang kasus yang kedua itu adalah air cooler, tapi sebenarnya prinsipnya juga sama, gitu ya. Anda akan membandingkan actual terhadap required area, nah gitu, itu sama, konsepnya sama. Gitu ya, untuk melakukan adequacy check terhadap heat exchanger. Begitu, ya. Oke, baik. Kalau misalnya tidak ada, ya kuliah bisa saya tutup tuh hari ini, gitu ya. Pak, mohon maaf Pak. Ya, silahkan. Ini siapa? Novita? Iya Pak, Ya, untuk rekaman yang minggu lalu belum Bapak kirim Pak. yang mana? Yang Apa? pertemuan minggu lalu Pak. Apanya yang belum saya kirim? Oh, rekamannya Pak, rekaman Zoom. Oh, ya, 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 ya. Nanti saya upload ke YouTube, terus kemudian saya ini ya kirim ke Anda ya. Iya, Linknya. baik. Oke, oke. Terima kasih Pak. Oke, ada yang lagi yang lain? Ya, ini juga nanti akan saya upload sekalian ke YouTube, nanti kemudian linknya juga akan saya sampaikan kepada Anda, gitu ya. Ini cuma ini aja ya, biasanya yang YouTube tuh sekarang itu subscriber saya banyak kan dari luar mana yang ini, terutama untuk yang bahasa Inggris, yang internasional itu kan juga saya buka juga di YouTube. Oke, baik, kalau misalnya tidak ada yang bertanya, saya akan tutup untuk perkuliahan ini. Terima kasih atas perhatiannya. Kita ketemu di minggu depan. Semoga kita ketemu dalam luring aja ya, gitu ya. Cukup inilah daring, gitu ya. Kebetulan saya lagi di Jogja ini, penugasan di Jogja. Jadinya kita terpaksa melakukan online secara daring. Oke, baik. Terima kasih. Selamat sore semuanya. Salam sehat semua ya. Oke. Makasih Salam Pak. sehat Pak, terima kasih Pak. Sama-sama Terima ya. kasih, Pak. Saya tutup ya. Saya tutup ya ininya ya.